Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan memasuki fasal pertama dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekhuna Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Al-Faslul Awwal, pasal pertama. Pasal pertama di sini membahas tentang makna salat lughatan wa syar'an, yaitu apa arti salat secara bahasa dan secara istilah syariat. Maka seseorang perlu mengetahui makna salat tersebut secara bahasa dan secara istilah syariat, agar seseorang ketika disebutkan makna salat itu tidak salah. Karena banyak orang itu ketika salah mendefinisikan sesuatu, maka nanti hukumnya juga akan berbeda. Begitu juga ketika seseorang dalam salah kaprah dalam mendefinisikan, akhirnya rancu, akhirnya terjadi kesalahpahaman. Maka ketika kita mendefinisikan sesuatu permasalahan atau suatu hukum, kita perlu mendudukkan apa yang dimaksud dengan hal tersebut, apa yang menjadi pokok pembahasan, sehingga ketika pokok pembahasannya itu ketemu, baru kita sepakati ini adalah wajhul muttafaq. Ini adalah sesuatu hal yang kita sepakati, dan biasanya wajhul muttafaq fi wajhul ihtilaf. Pada hal tersebut, pada permasalahan tersebut ada sisi-sisi yang menjadi persisihan atau perbedaan di kalangan ulama misalnya, atau wajhun niza, pokok perselisihan tersebut. Nah, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Syekh Utsaimin beliau rahimahullahu taala mendefinisikan as-salatu fil lughati ad-du'a. Yang dimaksud dengan salat dalam segi bahasa artinya adalah doa, yaitu seseorang ketika berdoa kepada Allah, maka artinya dia sedang berdoa. Maka ketika dia sedang berdoa kepada Allah, maka artinya dia sedang salat. Karena salat secara bahasa adalah doa. Nah, ada contoh ketika seseorang itu salah mendefinisikan suatu permasalahan, yaitu ketika dalam sebuah ayat, astagfirullah, saya lupa tadi. Saya tadi ingat, tiba-tiba lupa. Astagfirullahaladzim. Jadi artinya dalam ayat tersebut, dan salatlah engkau untuk mengingatku.
Jadi sebagian orang ketika memahami dan sholatlah untuk mengingatku, maka ada orang yang salah memahami. Sholat itu cukup, kalau orang ingat Allah itu sudah sholat. Nggak tahu antum pernah menemukan subhat ini atau tidak, tapi yang jelas ini pernah dilontarkan oleh seorang tokoh besar bangsa kita ini. Jadi beliau mengatakan kalau kita ini sudah ingat Allah ya sudah sholat. Itu konteksnya ketika ditanya, Pak jenengan nggak sholat, Bapak tidak sholat. Saya sudah sholat. Lah kapan? Ajudannya protes. Lah kapan? Dari tadi saya tidak melihat Bapak itu sholat. Maka beliau menjawab, ya saya sudah sholat. Kan sholat itu yang penting ingat. Kalau orang sudah ingat maka sudah sholat. Nah ini mendefinisikan sholat itu yang rancu, sehingga hasil kesimpulannya juga ngaco, rancu. Intinya semoga Allah mengampuni beliau, karena beliau ini sudah Allah wafatkan. Wa minhu qauluhu ta'ala wa shalli alaihim, dan diantara bukti bahwasannya sholat artinya adalah doa, yaitu surat At-Taubah ayat 103, wa shalli alaihim, maksudnya adalah ud'u lahum, dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Begitu juga yang menguatkan makna salat artinya adalah doa adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum fal yujib. Apabila seandainya di antara kalian itu diundang, misalnya diundang di sebuah acara, sebuah kegiatan, fal yujib, maka datangilah undangan tersebut. Antum diundang sebuah acara, ya antum wajib datang. Itu adabnya ketika seseorang diundang. Fa in kana shaiman falyusalli, dan apabila seseorang itu puasa, falyusalli, maka apa maksudnya falyusalli? Fal yad'u, maka katakanlah saya sedang puasa. Atau di sini fal yad'u di sini ya katakanlah saya sedang puasa. Atau bisa juga maknanya di sini fal yusolli, di sini maknanya ya kalau boleh seseorang tetap berpuasa, katakanlah saya berpuasa, sehingga seketika saya nanti datang menghadiri undanganmu, mohon maaf mungkin kamu menyajikan sebuah makanan, saya tidak bisa memakannya karena saya puasa. Nah seperti ini harus clear di depan, kita harus menyampaikan di depan, di muka, sehingga orang yang mengundang kita ini tidak sakit hati. Namanya orang undang, misalnya acara makan-makan atau apapun, kan kita seneng kalau apa yang kita hidangkan itu dimakan. Maka senang seseorang itu ketika hidangan yang dia siapkan itu dimakan. Maka karena diundang makanan, maka diundang hadir di sebuah acara makan-makan, ya kita katakan mohon maaf saya tidak bisa menghadiri undangan tersebut karena saya puasa. Atau kalau misalnya saya datang nanti saya tidak bisa menyantap makanan tersebut. Maka inilah pentingnya seseorang itu memahami makna dari suatu kalimat. Dan bahasa Arab itu tidak bisa dipahami secara letter like. Nggak bisa dipahami secara letter like. Kalau ini kita terjemahkan letter like, fa in kana shaiman falyusalli. Kalau kamu diundang sedangkan kamu puasa, maka kamu sholat. Lah hubungannya apa? Kan nggak nyambung gitu. Maka banyak didapati seperti ini. Terlebih lagi orang-orang yang ketika belajarnya itu pakai buku terjemahan, itu banyak didapati kerancuan.
Maka kenapa saya kemarin itu menekankan kepada antum harus bisa bahasa Arab. Karena kitab induk agama Islam itu adalah bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, kitab turos para ulama itu bahasa Arab. Ketika antum mencukupkan diri mempelajari agama Islam ini dengan buku terjemahan, banyak buku terjemahan di sana itu tidak amanah. Amanah ilmiah mereka itu rendah. Saya dapati beberapa kasus buku-buku terjemahan itu kacau. Sampai saya kebetulan waktu itu saya punya naskah aslinya bahasa Arab, dan ketika itu ada jadi buku terjemahan, jadi Sirah Rahikul Mahtum karya Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Kebetulan saya punya buku buku aslinya, dan ketika itu saya diminta untuk kajian tentang sirah Nabi. Nah, kalau saya bawa buku buku aslinya, karena itu ketika itu untuk orang awam, jadi saya takut nanti malah kenapa-napa. Saya penting pakai buku terjemahan. Nah, qadarullah ketika itu saya belum punya buku terjemahannya. Kebetulan kakak ipar itu punya buku terjemahannya. Saya pinjam buku terjemahannya. Saya baca, loh, kok sejarah Nabi begini? Kok terjemahannya aneh ya? Saya cek di buku aslinya. Ternyata tidak seperti itu. Dan 2 hari kemudian, alhamdulillah buku terjemahan yang saya beli itu sudah sampai di rumah. Saya cek, ternyata beda. Kitab yang sama terjemahannya, satu yang tadi yang salah kaprah itu terjemahan Solo. Yang saya beli itu buku terjemahan dari Jakarta. Itu beda sekali. Dan yang terjemahan Solo ini ngaco, ngawurnya naudzubillah. Itu bisa secara tidak langsung menyelewengkan sejarah Nabi. Nah, kalau sejarah Nabi diselewengkan bisa bahaya. Apalagi kalau hukum Islam diselewengkan, tambah bahaya. Maka ini pentingnya antum ini harus bisa belajar bahasa Arab. Karena kadang banyak orang nggak ilmiah ketika menerjemahkan, asal menerjemahkan, asal kerja tayang. Yang penting ada terjemahannya. Inilah bahayanya orang ketika belajar belajar agama Islam itu dari buku-buku terjemahan. Terlebih lagi antum sebagai seorang dai, aib bagi seorang dai itu tidak bisa bahasa Arab, itu aib. Itu titik lemah pertama, nggak bisa bahasa Arab sudah. Bisa jadi dia asal-asalan menerjemahkan sesuka hatinya. Seperti tadi sholat, yang penting ingat, selesai. Kapan antum sholat? Nabi Muhammad SAW saja, beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tetap sholat kok. Beliau walaupun beliau sudah diampuni, beliau dijamin masuk surga, beliau tetap sholat. Tidak pernah sekalipun diriwayatkan Rasulullah SAW itu tidak melaksanakan sholat. Nah, ini bahayanya. Wa in kana muftiran falyat'am, dan apabila ternyata dia tidak berpuasa, maka hendaklah ketika diundang untuk makan ya makan. Jangan sampai antum misalnya diundang nggak makan. Apalagi biasanya kadang orang Jawa. Antum mungkin banyak yang bukan orang Jawa ya. Ini negatifnya orang Jawa itu kadang ketika mengundang itu suka basa-basi. Monggo Pak mampir. Pak silahkan mampir. Orang Jawa ketemu orang Jawa, oh iya nggih gitu. Padahal basi-basi. Nah, kalau ketemu orang misalnya, mohon maaf, ketemu misalnya kayak hot top gitu, orang Medan, mampir hot top. Iya. Iya kan orang Medan kan namanya diundang ya iya gitu loh. Orang Jawa itu kadang basa-basi gitu. Ketika dimakan malah sakit hati, harusnya seneng. Maka inilah pentingnya seseorang itu apa yang nampak di depan ya itu yang ada di dalam hatinya. Maka ketika mengundang orang makan terus orangnya makan ya senang gitu, bukan malah sakit hati.
ay falyad'u. Wa qala al-A'mas taqulu binti wa qad qarutu multahila ya rabbi jannib abil awsaba wal waja'a alayki misl alladhi salaiti faktamidi nauman fa inna lil janbil mar'u muttaja'a. Seorang anak perempuan mengatakan taqulu binti, anak perempuanku telah mengatakan wa qad qarutu multahila, waktu safarku itu sudah dekat. Jadi ayah ini menceritakan tentang kesedihan anaknya. Namanya anak perempuan itu biasanya dekat dengan siapa? Ayahnya. Begitu juga dengan anak laki-laki, itu biasanya dekat dengan ibunya. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan fitrah. Setiap manusia itu memiliki kecenderungan kepada lawan jenis. Itu sudah Allah jadikan fitrah. Maka kalau ada laki-laki senang laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, ini penyakit. Orang nggak normal seperti itu. Ya Rabbi jannib abil awsaba wal waja'a. Ya Allah, jannib abi, jauhkanlah ayahku al-awsab, yaitu dari bencana, wal waja' dan mara bahaya. Jadi sang perempuan tersebut berdoa, ya Allah, semoga engkau melindungi ayahku dari bencana dan mara bahaya. Alaiki misl ladzi salaiti faktamidi, wahai putriku tercinta, hendaklah engkau berdoa untuk dirimu sebagaimana engkau mendoakan untukku. Nauman fa inna lil janbil mar'u muttaji'a, dan jangan lupa ketika engkau tidur, tidurlah dengan tidur yang nyenyak. Berbalinglah berbalinglah engkau dengan nyaman. Maksudnya alaiki misl ladzi salaiti faktamidi, kata Syekh Utsaimin, alaiki misl ladzi da'uti bihi alayya, hendaklah engkau jangan lupa juga mendoakan kebaikan, keselamatan, kesehatan sebagaimana engkau mendoakan untukku. Ini adalah makna salat secara bahasa, yaitu salat artinya adalah doa. Sedangkan wassalatu fi syar'i, adapun salat secara syariat artinya adalah ibadah, datu aqwalin wa af'alin mahsusah, yaitu sebuah ibadah yang memiliki ucapan dan gerakan yang khusus. Artinya salat itu ucapannya, bacaannya itu sudah diatur. Tidak boleh seseorang itu ketika salat menambah bacaan selain yang ditentukan, atau gerakannya menambah gerakan. Misalnya seseorang ketika sujud dia baca Al-Quran, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Sujud kok baca Al-Quran. Maka kalau orang tidak paham fikih, tidak paham hukum Islam, ini ustadz ini ngawur, masa sujud kok nggak boleh baca Al-Quran? Ini berarti melarang baca Al-Quran. Ini orang yang salah memahami. Sholat itu sudah ada aturannya. Begitu juga dengan agama Islam. Agama Islam sudah ada aturannya. Maka ada orang yang salah paham. Loh, kok baca surat Yasin malam Jumat kok nggak boleh? Ngawur ini ustadznya. Ini bukan bid'ah, yang bid'ah itu yang ngomong bid'ah itu. Nah, maka ketika antum mendapati seperti itu, antum slow. Antum jangan hadapi dengan emosi. Lah orang awam, orang nggak paham kok antum tanggepi. Nggak usah tersebut emosi. Biarkan antum dituduh bid'ah. Antum doakan saja semoga dia sadar. Karena menghadapi orang awam itu tidak bisa dengan otot, dengan akal sehat. Maka ada sebuah pepatah dalam bahasa Jawa, sing waras ngalah. Antum waras apa enggak? Kalau antum waras ya sudah ngalah.
Jangan antum tanggapi. Percuma antum menyampaikan dalil ini enggak ada ini. Karena konteksnya di sini itu ibadah. Ibadah itu ada aturannya. Tidak boleh ketika seseorang ibadah itu asal-asalan, sesuka hatinya. Yang penting baik. Ya kalau yang penting baik, coba besok misalnya ketika antum sholat subuh ngomong, nanti kita sholat subuhnya 4 rakaat. Berani? Nggak berani. Kan ibadah itu kan semakin banyak semakin baik. Sepakat? Semua sepakat. Namanya ibadah semakin baik, semakin banyak semakin baik. Berani sholat subuh 4 rakaat? Ada yang berani seperti itu? Paling setelah itu ada orang yang mengatakan, ya itu orang tersebut gini. Nah iya. Minimal setelah kejadian itu ya orang-orang yang yang makmum ketika antum sholat, paling minimal mereka mengulangi sholat subuhnya. Kenapa? Karena diimami orang gila itu nggak sah sholatnya. Ya kan udah selesai. Maka inilah pentingnya kita itu tahu. Maka datu akwal wa af'al ada. Jadi ada aturannya. Begitu juga gerakannya tidak boleh. Misalnya antum sujud dulu baru ruku. Sholat antum nggak sah. Ini sudah ada urutannya. Urutannya habis ruku, kemudian apa? Takbir, bangkit dari ruku, kemudian baru sujud. Tidak bisa antum sujud dulu, kemudian ruku, kemudian baru bangkit dari ruku. Tidak bisa. Sudah ada aturannya, urutannya sudah ada, bacaannya sudah ada. Nggak kita bahas, baca Al-Quran itu baik, ya baik. Tapi tidak boleh seseorang itu membaca Al-Quran ketika sujud. Begitu juga ketika misalnya orang ruku itu nggak boleh baca Al-Quran. Di sini bukan berarti Rasulullah SAW pernah melarang seorang sahabat untuk membaca Al-Quran ketika sujud. Bukan berarti Rasul, baca Al-Quran nggak boleh kata Rasul. Anda, karena ini ada aturannya. Seseorang harus tetap sesuai dengan aturan syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muftatahatun bit takbir. Salat itu dibuka dengan takbir. Artinya awal salat itu harus dengan takbir. Maka ini bisa kita ambil faedah. Misalnya ada seseorang itu datang salat terlambat. Posisi imam itu sudah apa? Sudah ruku. Apa yang kita kerjakan pertama? Takbiratul ihram dulu baru ruku. Bagaimana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Kemudian ternyata ketika kita baru Allahu Akbar, kita belum sempat ruku. Padahal ruku itu adalah batas seseorang dianggap mendapatkan rakaat. Imam ternyata sudah bangkit sami Allahu liman hamidah, ya sudah, antum ketinggalan 1 rakaat. Dan jangan lupa rukun sholat itu adalah apa itu? Tumakninah. Artinya ketika takbiratul ihram harus santai, harus dengan nyaman. Tapi bukan berarti santai kayak orang kelaparan, enggak. Artinya takbiratul ihram, tumakninah itu dengan jangan terburu-buru. Sebagian orang, imamnya sudah ruku, langsung lari dia. Allahu Akbar baru kemudian ruku. Begitu ya. Karena definisi salat adalah muftatahatun bit takbir. Kemudian muhtatamatun bit taslim, dan apa? Ditutup dengan salam. Artinya ketika seseorang misalnya dia sudah di tahiyat akhir, dia sudah membaca doa tahiyat akhir sempurna,
tapi dia tidak salam, dia langsung bangkit, langsung berdiri, maka sholatnya tidak sah karena dia belum salam. Karena definisi sholat sekali lagi adalah muhtatamatun bit taslim, yaitu sholat itu ditutup dengan salam. Salam itu bagaimana? Salam itu ke kanan. Kelihatan apa? Kelihatan pipinya. Rasulullah SAW, beliau ketika diriwayatkan, beliau ketika salam itu pipinya itu kelihatan dari orang belakangnya. Maka salam itu bukan sekedar menoleh, enggak. Harus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan nanti insya Allah ada pembahasannya, apakah salam itu cukup sekali ke kanan, apakah yang ke kiri itu juga termasuk wajib, itu ada khilaf. Tapi insya Allah nanti ada pembahasannya. Begitu juga dengan bacaan salam, assalamualaikum apakah cukup, assalamualaikum apakah cukup, nanti ada pembahasannya insya Allah. Fayashmalu dzalika shalawatul khams, maka salat itu meliputi salat yang 5 waktu. Wal jumu'ah, begitu juga dengan salat Jumat. Wassalatul janazah atau salatul jinazah, begitu juga dengan salat janazah. Karena salat janazah itu dimulai dengan apa? Takbir, diakhiri dengan salam, dan ada gerakan serta bacaan yang khusus yang ada aturannya. Walaupun di salat jenazah ini tidak harus misalnya seperti salat umumnya ruku, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Wa salatul jinazah wa sujudu at-tilawah, sujud tilawah juga masuk karena sujud tilawah itu ada takbirnya. Begitu juga ada sujud tilawah itu ada bacaannya, ada gerakannya. Ada salam nggak sujud tilawah? Nggak ada. In kulna biftitahiha bitakbir wa ihtitamiha bitaslim. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Nah, sujud tilawah ada enggak salamnya? Hah? Nggak ada. Tapi di sebagian pendapat ada. Begitu juga dengan sujud syukur. Sebagian qaul madhab itu ada. Begitu juga dengan ketika seseorang, ketika dia bangkit dari sujud, itu ada takbirnya. Bukan cuma Allahu Akbar, tapi juga mengangkat tangan. Itu pendapat Imam Malik. Ada selingannya. Jadi ya ini biar menambah hasanah antum. Jadi pendapat Imam Malik dalam madhab Malikiyah, ketika seseorang sujud, kemudian bangkit dari sujud, kan Allahu Akbar kan. Itu bukan hanya ucapan lisan saja, tapi gerakan juga. Jadi nanti antum jangan aneh ketika ada orang sholat dari sujud kemudian bangkit dari sujud, itu tangannya juga ikut ngangkat Allahu Akbar. Karena ada seperti itu. Karena ini pernah kejadian. Ada pernah jamaah umroh bertanya, Ustaz, tuh kok tadi ada orang sholat kayaknya aliran sesat ya Ustaz. Lah gimana Pak? Lah masa habis sujud kok langsung ngangkat tangan gitu. Habis sujud duduk itu ngangkat tangan. Ada memang seperti itu madhab Malik. Dan itu kejadian ketika jamaah umroh. Dan pernah juga kejadian ada salah seorang imam dari Masjidil Haram. Ketika itu datang mengimami di bulan Ramadan. Ketika itu beliau membaca bacaan riwayat Qolun atau Waros. Ketika itu beliau membaca surat Ad-Duha. Kalau riwayat Hafs itu kan wad-duha wal-laili idza saja ma wadda rabbuka wa ma qala. Tapi imam ini ya mungkin ya kita khusnudzon ya. Namanya ahli ilmu ya kita khusnudzon.
Mungkin beliau mengira jamaahnya itu rata-rata santri, orang yang sudah paham agama, sehingga beliau membaca riwayat Waros. Padahal di tempat kita ketika sholat taraweh, rata-rata yang datang adalah orang awam, bukan santri. Nah, ketika itu di Masjid Agung, kemudian beliau membaca wadduhi wal laili idza saji. Ini memang ada ilmunya, seperti itu ada ilmunya. Kemudian makmumnya tadi di belakang mengingatkan wadduha wal laili idza saja. Diingat-ingatkan, kok imamnya ini kok enggak memperbaiki bacaannya, akhirnya sholatnya dibatalkan. Ternyata imam Masjidil Haram ini sesat dan menyesatkan. Inilah pertama, kita ini perlu paham fikih dakwah, itu tahu penting kan, kita tahu fikih dakwah sehingga kita tidak menyikapi masyarakat itu serampangan, ya orang awam bro, ya sudah. Wala yashmalu dzalika tawaf bil bait, dan begitu juga salat ini tidak termasuk di dalamnya adalah ketika seseorang tawaf di depan Ka'bah, li'annahu la yuftahu bit takbir wa la yuhtamu bit taslim. Karena tawaf di depan Ka'bah, Baitullah al-Musyarrafah, yaitu tidak dibuka dengan takbir, nggak ada takbirnya. Begitu juga nggak ada taslimnya. Dan ini sebagai koreksi atau sebagai koreksi atas pemahaman sebagian kita. Karena di sana ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan at-tawafu bil baiti salatun. Sesungguhnya tawaf di depan Ka'bah itu adalah salat. Ghairu anna fiha yubahu fihal kalam atau kama qala sallallahu. Akan tetapi tawaf di depan Ka'bah dikatakan salat, namun dia boleh untuk berbicara, ngobrol itu boleh. Di depan Ka'bah itu walaupun disebut sebagai sholat, antum ngobrol boleh. Kalau sholat kan nggak boleh ngobrol. Antum ngobrol sama sebelah antum, batal sholat antum. Tapi tawaf itu antum boleh ngobrol. Tapi mosok antum sudah capek-capek di depan Ka'bah, antum cuma ngobrol, nanya, jam tadi kita sudah habis ini kita mau belanja apa ya? Ada sebagian itu. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menampakkan hakikat seseorang itu ketika haji dan umrah. Saya pernah mendapati orang itu ketika tawaf itu sempat-sempatnya loh, naudzubillahi min dzalik, ghibah gitu. Loh, kok saya tahu kalau itu ghibah? Ya kebetulan saya paham bahasa yang dia ucapkan. Kebetulan waktu itu ngomong pakai bahasa Jawa. Mungkin dikira ini mumpung di Arab ya, nggak ada orang bisa paham, nggak ada orang paham bahasa Jawa, nggak tahu. Belakangnya dia orang Jawa asli tulen. Ya, walaupun saya bahasa Jawanya ya masih banyak salahnya, tapi saya paham. Sempet-sempetnya gibah loh. Temen satu jamaahnya beda kamar gitu. Astagfirullah. Kemudian saya katakan, Pak, waktu itu ibu itu di depan Ka'bah loh. Daripada ngibahi tonggo, mending dikir bu. Ibu mau apa? Ibu mau anaknya sukses, rezekinya lancar, lulus CPNS atau jadi abdi negara atau apa, terserah ibu mau doa apa. Ngangge basa Jawa nggih angsal bu, pakai bahasa Jawa juga boleh, terserah ibu mau apa. Daripada ngibahin tetangga capek-capek sudah sampai Mekah malah ngibah. Maka kita kembali, at-tawafu bil baiti salat, tawaf di depan Ka'bah adalah salat. Fa innahu la yasbutu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini oleh sebagian ulama itu dikritik. Karena hadis ini ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak sabit, tidak bisa kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid 26 halaman 125. Ibnu Taimiyah sedikit membahas tentang Ibnu Taimiyah.
Mungkin ada di sebagian kita, ada di antara kita ini sedikit alergi dengan nama Ibnu Taimiyah. Bisa jadi antum ini dari berbagai macam dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam latar belakang. Terkadang sebagian kita ini ketika mendengar nama Ibnu Taimiyah itu kadang sedikit alergi. Wah, Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Perlu kita ketahui, tidak tepat dikatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad ke-7, tahun 728 Hijriah. Artinya 7 abad yang lalu. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu hidup pada abad sekitar 13 Hijriah. Kok bisa orang yang sudah meninggal dinisbatkan kepada orang yang lahir 6 abad kemudian? Kan lucu. Itu yang ingin saya bahas. Jadi daripada antum menyebutkan Ibnu Taimiyah Wahabi kan ya lucu gitu loh. Maka kalau ada seperti itu ya senyumin aja. Namanya juga orang awam. Bahkan kadang ketika ditanya, "Bu, Pak, apa itu Wahabi?" Pokoknya Wahabi itu yang itulah. Yang jenggotnya panjang, yang jubahan, yang itulah. Bingung untuk mendefinisikan. Bahkan saya pernah ketemu jamaah umroh dan haji. Beliau mengatakan dengan polosnya loh, katanya Saudi itu Wahabi. Loh, tapi kok saya ketika haji itu saya ketemu orang Saudi disapa Indonesia. Bahkan ketika tahu orang Indonesia dikasih belanjaan itu gratis. Ini cerita kok Wahabinya beda ya. Katanya Wahabinya itu serem-serem, kejam-kejam. Ini kok Wahabinya baik-baik ya. Ya saya katakan itu mungkin ibu salah mendengar definisi Wahabi. Banyak orang nggak tahu Wahabi. Bahkan saya pernah ketemu dengan anak kiai. Teman saya waktu itu waktu itu dia tanya kepada saya, "Mus, kenapa? Kamu setelah lulus ini, waktu itu saya ngambil kursus, jadi kursus IT setengah tahun. Kebetulan teman-teman kita waktu itu dari berbagai macam ormas. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang macam-macam lah. Nah waktu itu ada salah satu anak kiai besar di Salatiga. Saya tidak perlu menyebutkan nama nama pondoknya. Jadi anak kiai itu teman akrab saya. Dan kan kita sering ngobrol. Ketika itu dia bertanya, "Mus, habis ini kamu mau kuliah kemana?" Saya insya Allah pengen kuliah di Saudi loh. Bukannya Saudi itu Wahabi gitu. Tak tanya, Gus. Saya biasa manggil dia Gus. Karena emang anak kiai gitu. Gus, memang Wahabi itu apa sih? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti katanya. Ya wis lah. Sudah. Nah, kita kembali. Nah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, faqad qala rahimahullahu taala wa qad ittafaqal ulama ala annahu la yajibu lit-tawafi ma yajibu lis-salati min tahrimin wa tahlilin wa qiraatin wa ghairu dzalik. Dan para ulama telah sepakat bahwasannya seseorang yang tawaf itu tidak diwajibkan atas apa yang diwajibkan untuk orang yang sholat, seperti tahrim. Apa itu tahrim? Apa-apa yang diharamkan ketika sholat. Apa yang diharamkan ketika sholat? Ngobrol, ketawa, kemudian apa lagi? Sholat itu salah satu sholat yang diharamkan adalah buang gas. Sebagian ulama itu berpendapat tawaf itu nggak harus dalam kondisi suci. Misalnya tawaf, misalnya tidak antum buang gas, antum nggak harus wudu. Tapi pendapat yang kuat, tawaf itu harus dalam kondisi suci. Pendapat yang mengatakan tawaf tidak harus dalam kondisi suci di sini maksudnya buang gas. Kecuali kalau antum misalnya buang air kecil, buang air besar, ya antum wudu.
Yang diberikan keringanan di sini buang gas. Karena namanya orang buang gas itu kan sulit. Sesuatu hal yang bisalah ditolerir gitu. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan boleh. Seseorang itu tawaf, kalau seandainya dia buang gas, dia boleh tawaf. Wa tahlil, dan dia tidak diwajibkan tahlil. Apa itu tahlil? Tahlil salat apa? Salam, nggak harus salam. Wa qiraah, dan seseorang yang ketika tawaf itu tidak harus dia diharuskan untuk membaca surat tertentu. Apa itu surat tertentu? Al-Fatihah. Karena yang diwajibkan ketika sholat adalah membaca surat Al-Fatihah, sedangkan surat setelahnya itu bebas. Untuk rakaat pertama baca Al-Fatihah, kedua Al-Fatihah, ketiga Al-Fatihah, keempat Al-Fatihah, sholat antum sah. Tapi jangan antum praktekkan ketika antum ngimami. Ya karena apa? Bisa jadi ada orang awam, ini ustadznya ini aliran sesat ini. Besok antum diusir dari masjid tersebut. Maka tidak setiap antum paham fikih, ini dalam fikih boleh kok terus antum praktekkan, enggak. Ada tempatnya. Bukan berarti ketika antum ini khilaf di antara ulama, ya antum ya harus pintar, bijak dalam menyikapi setiap khilaf dalam masalah fikih. Nggak bisa, ini kan menurut saya ini boleh. Iya, antum sudah sampai ilmunya, masyarakat belum. Maka ketika antum misalnya, antum setelah pulang dari sini, kemudian antum berdakwah, di masyarakat antum nggak ada orang yang pakai jubah, ya antum jangan pakai jubah. Tapi ini kan sunnah Ustadz. Iya, ini sunnah. Pakai jubah itu sunnah. Maka kalau ada orang nyinyir, untuk jubah, nah, biarin. Jubah itu sunnah. Tapi kalau antum dinyinyi karena di masyarakat tersebut itu tidak ada yang pakai jubah, dalam konteks literasi fikih itu namanya syuhrah. Dan seseorang yang memakai libasus syuhrah itu haram. Masyarakat nggak ada yang pernah pakai jubah di situ, nggak ada. Bahkan orang kalau pakai jubah itu dianggap sebagai aliran sesat. Ya, antum jangan pakai jubah, antum pakai koko, antum pakai baju batik gitu. Baju batik songkokan, udah selamat antum. Inilah pahamnya fikih dakwah. Lah orang awam kok antum ajak berpikir ini. Jangankan orang awam, banyak kok kiainya, banyak ustadznya, banyak ajengannya yang tidak paham seperti itu. Karena apa? Taklid. Pokoknya jubahan aliran sesat. Seperti itu. Kita perlu paham fikih dakwah, itu perlu penting. Wala yubtiluhu ma yubtiluhu minal aql, dan ketika tawaf itu tidak bisa membatalkan sesuatu yang membatalkan sholat. Apa itu? Makan. Antum kalau misalnya sholat di di mulut antum itu masih ada sisa makanan, atau misalnya kalau orang Jawa itu keselilit, atau misalnya potongan daging, ya jangan antum telan. Kalau antum telan, batal sholat antum. Loh Ustaz, kan sedikit. Iya, itu termasuk makan. Sholat antum batal. Kecuali kalau antum nelan ludah. Boleh nggak nelan ludah? Boleh. Karena ludah itu sedikit. Kecuali kalau ludah antum tuh 1 drim, nah, batal. Tapi ya kalau misalnya dahak, ya jangan ditelan, dikeluarkan. Maka kalau ada misalnya makanan, sisa makanan dikeluarkan. Antum ambil, mungkin antum taruh di tangan antum, kemudian antum masukkan di kantongan. Ini salah satu fungsi kantongan di baju, yaitu. Nah, maka kalau ada makanan tidak boleh ditelan. Begitu juga wasyurbu, minum, tidak boleh minum. Sholat itu tidak boleh minum. Kecuali sholat versi agama Syiah. Sholatnya Syiah itu boleh. Jangankan antum makan minum, antum bersetubuh aja boleh. Alhamdulillah min dzalik. Makanya Syiah itu ajaran sesat.
Maka oleh karena itu antum jangan tertipu. Syiah itu sesat dan menyesatkan. Walaupun tampangnya itu baik, tampangnya ramah, bermasyarakat, Syiah tetaplah sesat. Definisi sesuatu, hakikat sesuatu tidak bisa merubah hakikatnya. Mau lafaz apapun, ribuan lafaz, ribuan lakop, ribuan ini tidak bisa merubah hakikatnya. Nggak bisa. Riba nggak bisa disebut ini bunga. Bunga kan bagus ya tetap aja haram gitu loh. Begitu juga khomer itu ada sebutan minuman rohani, pencerdas bangsa katanya, minuman inspirasi, kan bagus-bagus. Tetap aja haram, haram. Mau mau khomer, mau tuak, mau arak, mau apa haram. Karena hakikatnya tidak berubah. Haram tetaplah haram. Wal kalam, dan salat itu kan dibatalkan karena seseorang ketika berbicara dan selain itu. Nah, kapan salat itu disyariatkan dan kapan salat itu disyariatkan dan di mana salat itu disyariatkan? Salat itu disyariatkan atau diwajibkan yaitu sebelum hijrah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota suci Mekah. Tepatnya ada Lailatul Mi'raj, yaitu ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu apa? Isra itu artinya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha, yaitu pada malam usriya fiha bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis. Pada malam Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Summa urija bihi ilas sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah SAW diperjalankan naik ke langit ketujuh. Wa kana dzalika qabla al-hijrah bi sanah wahidah. Dan kejadian itu sekitar 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota suci Madinah. Ada juga yang mengatakan, para ahli sejarah mengatakan 3 tahun, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan bi khamsi sanawat, 5 tahun sebelum hijrah. Ala kulli hal, pendapat yang kuat adalah 1 tahun sebelum hijrah. Wa faradallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah khamsina salatan, 50 salat sehari semalam. Maka Rasulullah SAW itu faqabilah, menerima. Rasulullah SAW kan beliau orangnya menerima, disyariatkan. Beliau husnudzon kepada Allah. Kenapa? Allah ketika memerintahkan 50 salat semalam, saya yakin Allah itu maha tahu. Allah yang menciptakan manusia, maka tentu Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapasitas manusia. Maka ini faedahnya, apapun yang menimpa antum harus antum syukuri. Alhamdulillah. Maka ketika seseorang mendapatkan masalah, alhamdulillah ala kulli hal. Antum mendapatkan nikmat, apa yang diperintahkan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini secara tidak langsung, apapun yang menimpa manusia harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala tahu kapasitas manusia. Maka jangan sampai seseorang, Allah nggak adil, kenapa yang diadab saya? Kenapa yang dapat cobaan saya? Kenapa nggak dia? Dia enak banget. Jangan. Antum ini sedang
Allah inginkan untuk naik derajatnya, ingin naik kelas. Antum nggak ingin naik kelas? Ya pengen. Maka jangan sampai antum jaza, antum protes atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqabila wa nazala mustasliman, maka Rasulullah SAW menerimanya dan turun dari langit ketujuh dengan keadaan mustasliman, berserah diri, radiyan bi fadlillahi lahu. Rasulullah SAW menerima ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa huwa qaidu hadil ummah, dan ingat sekalian, Rasulullah SAW adalah pemimpin umat ini. Rasulullah SAW saja bisa legowo atas apa yang diperintahkan Allah kepada umatnya. Maka harusnya kita sebagai pasukan, kan bukan qaid, pemimpin, kita sebagai anak buah ya harus nerima. Jenderal kita saja bisa menerima keputusan, maka harusnya anak buahnya juga lebih bisa menerima keputusan. Kenapa? Karena dalam kondisi perang, ketika jenderal itu bisa menerima keputusan, karena ketika sebuah peperangan itu lebih lebih merugikan jenderal perang, seorang jenderal dibanding anak buah. Karena ketika jenderal itu salah mengambil strategi, siapa yang disalahkan? Anak buahnya. Siapa? Disalahkan siapa? Jenderalnya. Ketika anak buahnya salah mengambil ketika anak buahnya tidak taat, siapa yang salah? Ya tetap jenderalnya. Nggak ada gara-gara dia Anda, jenderalnya. Maka ketika perang Uhud, siapa yang disalahkan? Kalau seandainya ini ada yang disalahkan ya sang pemanah. Maka ketika itu yang disalahkan adalah jenderalnya, pasukan, pimpinan pasukan pemanah. Kenapa Anda tidak bisa mengkondisikan anak buahnya? Enggak seperti itu. Wa iltizamuhu bidzalika iltizamu li ummah kulliha, dan Rasulullah SAW senantiasa berpegang teguh atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk umatnya seluruhnya. Hatta marra bi Musa bin Imran, sampai Rasulullah SAW itu bertemu dengan Nabi Musa bin Imran, dan ketika itu Nabi Musa bin Imran fis sama isadisah, yaitu di langit ke-6. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, bima umirta, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Qala umirtu bi khamsina salatan kulla yaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat sehari semalam sebanyak 50 kali. Maka Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tastati. Sesungguhnya wahai Muhammad, umatmu akan mampu. Umatku saja yang lebih hebat, lebih kuat, lebih perkasa dibanding umatmu nanti kelak. Mereka tidak bisa kok. Wa inni wallahi qad jarabtu. Ya wahai Muhammad, sesungguhnya aku sudah mencoba umat-umat sebelummu. Wa alastu bani Israila asyaddal mu'alajah, dan aku sudah bersusah payah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara ini gagal, cara itu, cara yang lain. Saya sudah banyak mencoba inovasi bagaimana caranya umat-umat sebelummu itu bisa melaksanakan perintah tersebut. Farji ila rabbika fas'alhu tahfif li ummatika. Maka kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keringanan. Maka Rasulullah SAW itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikurangi 10 menjadi 40. Kemudian kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan faqala mislahu. Nabi Musa mengatakan semisalnya, umatmu gak akan mampu. Balik lagi. Nabi Muhammad SAW balik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikurangi 5 lagi. Balik lagi, ketemu Nabi Musa, ini umatmu gak akan mampu. Minta lagi keringanan sampai berulang-ulang, dan akhirnya faraja'tu fa umiltu bi khamsina salawat kulla yaum.
Sampai akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk sholat sehari 5 waktu. Kurangi 5, 40, kurangi 10 jadi 40, kurangi 10 jadi 30, kurangi 10 jadi 20, kurangi 10 jadi 10. Terus setelah 10 minta lagi keringanan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan 5. Dan ketika sudah sampai 5, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Faqala bima umirta. Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu umirtu bi khamsi shalawat kulla yaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk sholat sehari 5 waktu. Maka apa kata Nabi Musa alaihi salam? Inna ummataka la tastati'u khamsa shalawatin kulla yaum. Sesungguhnya umatmu enggak akan mampu sholat sehari 5 kali. Wa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wa alajtu bani Israila ashaddal mu'alajah farji ila rabbika fas'alhu tahfif li ummatik. Dan Nabi Musa tetap berargumen 5 kali sehari itu nggak akan mampu, minta keringanan lagi. Qala sa'altu rabbi hatta stahyaltu. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku sudah bolak-balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Sampai aku ketika meminta keringanan aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa 5 masih minta diskon. Walakinni aldo wa usallim. Akan tetapi aku ridho dan aku menerimanya dengan sepenuh lapang dada. Qala falam majawaztu nada munadi. Dan ketika aku melewati Nabi Musa, aku melanjutkan perjalananku, nada munadi, aku mendengar ada seruan orang yang memanggil amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi. Sesungguhnya ketika aku amdaitu fariidati, ketika aku memerintahkan sebuah perintah, ketika aku mensyariatkan sebuah syariat, wa khafaftu an ibadi, sesungguhnya ketika aku memerintahkan sebuah perintah, wa khafaftu an ibadi, sesungguhnya aku akan banyak memberi keringanan kepada umatku. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar demikian, radiyan bidzalika munsyarihan bihi sadruhu, maka Rasulullah SAW itu menerima dengan lapang dada, ridho, munsyarihan. Beliau gembira, beliau senang. Karena apa? Setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti akan ada banyak keringanan, akan ada banyak kemudahan, akan ada banyak rukhsah, akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hambanya untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka inilah sikap seorang muslim ketika mendapatkan perintah, yakin saya bisa, yakin saya mampu, yakin saya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin ketika aku nanti tidak mampu akan ada banyak keringanan. Seseorang diwajibkan untuk sholat. Orang kalau tidak bisa sholat berdiri, seseorang sholat boleh dalam kondisi duduk. Kalau tidak bisa duduk, dalam kondisi berbaring. Ingat, berbaring, bukan dalam kondisi tidur bablas nanti. Kalau tidak bisa dalam kondisi berbaring, boleh dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, ya tetap wajib sholat. Dengan apa? Disolatkan. Iya, mudah. Syariat Islam itu mudah. Tapi syariat Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Allah boleh kok. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, Allah itu tahu kok kapasitas hambanya. Saya nggak mampu, udahlah saya bisanya cuma ini. Ya enggak, coba dulu. Dan ingat, rukun sholat adalah qaiman, berdiri. Maka kalau misalnya antum safar, antum bisa sholat berdiri, coba dulu berdiri. Kalau antum nggak bisa berdiri, ya baru duduk. Misalnya antum di kapal sholat bisa berdiri, bisa. Di pesawat bisa sholat berdiri, bisa.
tapi di pesawat tertentu seperti Saudi Airlines antum bisa, bahkan sana ada musolanya. Kalau nggak bisa berdiri, coba dulu berdiri, antum sambil sendelan, sambil berpangku tangan antum di kursi depan antum. Coba dulu bisa berdiri. Dan nanti sujudnya gimana Ustadz, rukuknya gimana? Ya antum sambil duduk, coba dulu berdiri. Berdiri itu rukun sholat. Kecuali kalau antum tidak bisa, antum sholat di pesawat atau antum sholat di bis, ternyata bisnya itu sedang ngebut atau pesawatnya sedang turbulensi, ya sudah antum duduk sholatnya. Kalau tidak bisa dalam kondisi berdiri ya baru duduk. Jangan langsung antum berkesimpulan sholat di pesawat atau pesawat sholat di bis langsung duduk. Coba dulu. Kecuali antum sudah coba, oh nggak bisa, ya sudah duduk, selesai. Ingat, berdiri adalah rukun sholat. Mudah, saya dari Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Apalagi antum tuh masih muda. Beda kalau antum misalnya yang bertanya sudah bapak-bapak, ibu-ibu, gimana Ustadz? Nah, sholat nih duduk. Tapi jangan dijadikan dalil. Loh tadi ibu tadi, bapak tadi ketika bertanya boleh sholat di pesawat duduk. Nah itu kan ibu-ibu, bapak-bapak. Kamu ibu-ibu apa bapak-bapak? Apa simbah-simbah? Ya kan enggak, beda. Maka seseorang itu jangan mengukur, jangan menjadikan penggaris orang lain itu sebagai penggaris kita. Setiap kita itu punya penggaris masing-masing. Orang sudah lanjut usia ya boleh. Lah antum masih sehat, bukan antum lari maraton 10 kilo masih kuat. Ya antum ukur dengan penggarisnya bapak-bapak yang sudah usia 90 tahun. Lari 100 meter aja belum tentu mampu, apalagi 10 kilo, jangan. Kemudian wa awwalu ma furidat salat kanat ala rak'ataini illa al-maghrib fasalasun. Awal mula disyariatkannya salat itu adalah 2 rakaat kecuali salat maghrib yaitu 3 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke kota suci Madinah, zida fi salatil hadar fa salat rubaiyah ma'adal fajr wal maghrib. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menambah fi salatil hadar. Apa itu salat fi salatil hadar? Apa itu salat hadar? Salat hadar itu yang salat yang yang di tempat, atau salat yang dikerjakan ketika dia dalam kondisi mukim, bukan dalam kondisi musafir. Fasalat rubaiyah, maka dijadikan menjadi 4, kecuali salat fajar dan salat maghrib. Fa fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat awal mula salat itu diperintahkan adalah rakaatain. Kemudian summa hajaran Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW hijrah, fafuridat arba'an. Kemudian ketika Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, salat itu diwajibkan 4 rakaat. Wa tulikat salatus safar alal ula. Dan salat ketika safar itu tetap dijadikan sebagaimana awal salat. Apa itu? Rakataini. Dan sampai sekarang orang salat ketika musafir itu boleh 2 rakaat. Begitu juga diriwayatkan Imam Ahmad, illal maghrib, kecuali salat maghrib tetap 3 rakaat sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Li'annaha watrun, karena sesungguhnya salat maghrib itu adalah ganjil, wasubuh, dan begitu juga salat subuh, li'annahu yutawwilu fihal qiraah, karena salat subuh itu disyariatkan untuk memperpanjang bacaan salat. Jadi kalau antum subuh bacaannya panjang, alhamdulillah, bukan malah subuh bacaannya panjang, nggak tahu boh kita ini ngantuk. Nah, ini syariatnya seperti itu, 2 rakaat sengaja.
Kenapa nggak ditambah? Agar bacaannya panjang. Tapi jangan sudah 2 rakaat bacaannya Qul huwallahu ahad. Ya, harus hikmah dalam menjadi seorang imam. Dan para ulama itu berselisih apakah sholat itu diwajibkan sebelum Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Sebagian ulama mengatakan innahu lam yakun qablal mi'raj salatun mafruḍah. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya sebelum Isra Mi'raj itu tidak ada salat yang diwajibkan kecuali ma waqa'a minal amri bis salatil lail min ghairi tahdid. Kecuali seseorang itu diperintahkan untuk sholat malam, untuk sholat tahajud min ghairi tahdid, tanpa ada batasan. Dan ini asalnya sholat malam itu nggak ada batasan. Intinya apa? Sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Antum mau sholat 50 rakaat silahkan, 30 silahkan, asal antum mampu. Ini asal hukum sholat tahajud atau sholat malam. Sholat tahajud, sholat malam itu sama. Terus sholat taraweh juga sama, karena sholat taraweh itu juga sholat malam. Namun sholat taraweh bedanya itu ketika Ramadan disebut sholat taraweh, di luar Ramadan namanya sholat tahajud atau sholat lail. Sebagian orang mendefinisikan sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan di malam hari setelah seseorang bangun dari tidurnya, dan itu adalah sholat malam yang utama. Namun sholat malam tidak harus seseorang itu tidur terlebih dahulu. Namun seandainya kalau tidur terlebih dahulu maka itu lebih baik, lebih afdal. Wa dhahaba qaumun ila anna salat, dan sebagian ulama mengatakan bahwasannya salat itu dulu diwajibkan 2 rakaat sebelum apa? Sebelum Rasulullah SAW Isra Mi'raj, yaitu 2 rakaat bil ghadat ketika siang hari, wa raka'ataini bil asyi, yaitu 2 rakaat ketika malam hari. Wallahu taala alam bisawab. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak ada sholat yang diwajibkan sebelum Isra Mi'raj. Ada juga yang mengatakan ada sebelum Isra Mi'raj kaum muslimin itu diwajibkan melaksanakan sholat 2 rakaat ketika pagi hari atau siang hari, dan 2 rakaat ketika malam hari. Wallahu taala alam bisawab.